Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru hebat, negara kuat. Kembali bertemu lagi dengan saya, Rahmat Patansi, di pembelajaran Bahasa Indonesia materi untuk kelas 12 yang berjudul Cara Membuat Novel. Bagaimana cara kita membuat novel? Jadi simaklah video ini sampai dengan selesai. Sebelum kita masuk pada pembelajaran atau materi, saya menginginkan kalian untuk berdoa terlebih dahulu agar ilmu ataupun pengetahuan yang kalian dapatkan pada hari ini itu berkah dan bermanfaat. Silakan berdoa adik-adik. Lanjut ya. Dalam pembuatan novel ada hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, kenali audiens. Yang kedua, menentukan ide dan tema novel. Yang ketiga, karakter ataupun kepribadian serta sifat ataupun sikap yang dimiliki. Saya jelaskan dulu kenali audiens ya. Kenali audiens maksudnya ini kenali terlebih dahulu novel yang akan kalian buat itu sasarannya pada kalangan seperti apa. Apakah kalangan remaja, dewasa? Dewasa ini artinya untuk orang mahasiswa ya, tingkatan mahasiswa ataupun orang yang sudah menikah. Itu ya pengertian dari dewasa. Jadi Anda jangan berpikir kemana-mana tentang sasaran ya, sasaran novel. Apakah novel ini berkaitan dengan ruang lingkup? Jika iya, dan pastinya kalian harus memperhatikan dulu atau mengenali audiens atau sasaran dari novel kalian terlebih dahulu. Kira-kira setelah novel kalian jadi akan dikemanakan? Seperti itu ya. Apakah akan disebarluaskan untuk remaja? Mungkin karena berkaitan dengan romantisme, atau disebarluaskan kepada orang dewasa karena berkaitan dengan tujuan hidup ataupun tentang keluarga ya, bisa juga ya. Kenali audiens ini sangat penting ya, karena kita ingin membuat sebuah karya novel yang dapat diterima di semua kalangan, seperti Dylan ya, novel Dylan. Mungkin kalian sudah membacanya, novel Dylan 90-an itu sebuah karya yang dapat diterima oleh remaja dan oleh orang-orang dewasa tentunya ya, karena di dalam novel tersebut ada hal-hal yang menarik yang mungkin bagi sebagian orang itu dapat menjadi acuan ya. Menentukan ide dan tema novel. Nah, kira-kira ide apakah yang akan Anda tentukan untuk membuat novel tersebut? Ide ini artinya gagasan ya. Anda akan mengambil sebuah gagasan dari mana? Dari tempat seperti apa? Dari hal yang seperti apa? Jadi ini gagasan ya, gagasan utama dalam pikiran Anda yang nantinya akan membantu Anda untuk menyusun sebuah novel. Berikut tema. Tema ini terbagi beberapa bagian. Jika Anda ingin membuat novel, jangan lupa juga Anda harus menentukan tema terlebih dahulu, bukan judul ya. Judul itu nanti setelah proses itu berakhir, mungkin Anda bisa tentukan judul. Nah, dari tema ini dia, Anda tentukan kira-kira tema apakah yang akan Anda muat. Apakah pendidikan, romantisme pendidikan, itu bisa dicampur seperti film Dylan ya, dicampur tentang siswa-siswi terus ada percintaannya, bisa, ataupun religius terus dicampur dengan pendidikan juga bisa. Jadi tema ini terbagi menjadi beberapa macam, religius, pendidikan, politik, ataupun yang lain-lainnya ya. Karakter ataupun kepribadian serta sifat atau sikap yang dimiliki. Nah, jangan lupa kita harus memberikan sebuah karakter kepada tokoh utama yang menjadi sasaran atau menjadi
pusat perhatian dari novel tersebut, janganlah kita lupa untuk memberikan karakter kepada tokoh utama itu. Tokoh itu pemeran ya, karakter itu sifat atau sikap ya, kepribadian yang dimiliki oleh karakter utama. Jadi seperti apa kira-kira sifat yang akan kita lekatkan kepadanya? Apakah sifatnya kuat tapi cengeng, atau cengeng tapi suka mau berusaha, atau seperti apa? Jika dalam novel Dylan, karakter yang diberikan oleh penulis kepada novel Dylan itu bagi saya cukup menarik, karena selain Dylan itu pemberani, karakter yang dilakukan kepada Dylan itu pemberani dan bertanggung jawab. Antara lain seperti itu. Berikut, buat plot yang bagus. Plot artinya jalan cerita yang menarik. Jadi janganlah kita membuat sebuah jalan cerita yang monoton. Monoton artinya seperti itu saja. Hanya begitu-begitu saja ya, tidak ada perkembangan, tidak ada kelanjutan yang lebih menarik dan lebih bagus. Akhirnya orang yang membaca karya kita itu mungkin ada orang-orang yang nanti berkata ini tidak bagus, ini tidak baik. Nah, itu adalah sebuah resiko kepada si pengarang. Jadi saran saya ketika ingin membuat novel itu harus perhatikan plot juga. Kita harus pikirkan plotnya seperti apa. Nah, salah satu cara atau contoh yang bagus atau yang baik agar kita bisa merincikan plot sedemikian rupa baik, kita buat semacam peta konsep. Contoh namanya Ardi. Contoh pemeran utama namanya Ardi. Jadi pada awal cerita, Ardi adalah anak pertama dari bapak ibu yang kekayaannya berlimpah. Baru pada bagian keduanya, nanti itu bisa kita buat menjadi sebuah kalimat atau satu lembar cerita tersebut. Kita lanjut lagi pada bagian berikutnya. Ardi bertemu dengan seorang teman lama. Nah, di situ juga kita buat pada ceritanya bagaimana proses pertemuan mereka sampai kenapa bisa bertemu kembali dengan si teman lamanya ini. Berikut, Ardi tertimpa musibah. Nah, bagaimana bisa sampai terjadi dari tertimpa musibah dari tadi bertemu dengan teman lamanya terus tertimpa musibah. Seperti apa? Itu ya kerangka ya, contoh kerangka yang mungkin bisa membantu kalian. Buat dialog yang penuh arti. Dialog artinya percakapan. Jadi buatlah sebuah percakapan yang memiliki arti atau penuh arti. Janganlah buat dialog yang monoton ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dialog yang mungkin hanya membosankan atau itu saja yang dibahas. Dialog yang baik itu adalah dialog yang memperhatikan bahasa serta kalimat dan kata. Itu adalah dialog yang bagus agar memiliki arti yang baik atau bermakna bagus ya. Terus tentukan setting yang menarik. Setting ini terbagi menjadi 3. Yang pertama setting latar ya. Latar tempat, waktu dan suasana sudah saya jelaskan pada pertemuan yang lalu. Silakan diingat-ingat kembali. Ataupun kalau sudah lupa, silakan search di Google atau lihat video penjelasan sebelumnya. Cara membuat novel dengan mudah. Nah, ini adalah caranya ya. Cara yang pertama ini rumuskan ide utama cerita. Tadi saya sudah jelaskan, rumuskan itu kira-kira ide atau gagasan utama dalam cerita tersebut itu tentang apa. Paham ya? Ide ini adalah gagasan pikiran ya, itu adalah ide. Tentukan tokoh utama. Nah, tokoh utama ini kita harus tentukan siapakah tokoh utama dari novel yang akan kita buat. Setidak-tidaknya nama dan ciri-ciri dari tokoh utama ini kita harus buat. Berikut, buat plot yang besar. Artinya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, plot yang besar itu plot yang bisa
bisa membuat orang-orang membaca novel kalian itu terkejut. Paham ya? Melalui mulai menulis. Nah, mulai menulis tadi yang seperti yang sudah saya katakan, kerangka ya. Jangan lupa tulis terlebih dahulu kerangkanya, susunlah kerangkanya agar kalian lebih mudah dan lebih gampang untuk memulai setiap awal cerita ya. Dan jika ingin menulis sebuah karya, saran saya juga pernah menulis sebuah karya novel ya. Tapi sayangnya novel tersebut ada di laptop lama saya, dan laptop lama saya sudah tidak bisa digunakan lagi. Judul saya tentang judul yang saya muat dalam novel tersebut itu berkelahi dengan waktu. Tema tentang berkaitan dengan sosial juga, tentang perjuangan dari seorang anak kecil laki-laki yang berjuang ya, dan sayangnya juga isi dari cerita tersebut saya juga ingin menulis sebenarnya kembali cerita itu, tapi saya sudah lupa, jadi sudah tidak bisa lagi saya buat untuk yang kedua kali. Jika kita mulai menulis, janganlah memikirkan ini bagus atau tidak, ini akan berhasil atau akan gagal. Jangan dulu kalian berpikir seperti tadi. Pikirkanlah saya hanya ingin menulis. Anggaplah kalian itu curhat di buku diari kalian sendiri. Seperti itu ya, anggaplah seperti itu agar tidak menghambat proses kalian. Berikut setting cerita sudah saya jelaskan tadi. Itu penting juga dalam penulisan. Dialog yang penuh arti sudah jelaskan. Klimaks pada novel ini artinya akhir ya. Apakah akhir yang kita buat pada novel itu kita pilih? Kita dapat memilih ya. Kita dapat memilih akhir dari novel yang akan kita ceritakan. Apakah akhirnya itu bahagia? Akhirnya itu digantung. Digantung artinya tidak ada sebuah penyelesaian. Ada kemungkinan besar akan menuju ke novel bagian part 2-nya. Karena digantung. Ataupun akhir yang tidak bahagia, akhir yang sangat bagus atau akhir yang tidak bagus, ya itu terserah Anda akan buat akhir cerita seperti apa. Nah, silakan kalian lihat rangkuman dari ini. Adalah rangkuman yang sengaja saya tambahkan kepada Anda. Ini rangkuman ini berkaitan dengan penjelasan dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-4. Silakan dibaca ya. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat yang saya sampaikan dari awal hingga akhir. Dan jangan lupa, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa juga di like dan subscribe. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.